Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa kelima dalam rangkaian masa Pentakosta kita. Tema kita saat ini adalah perwujudan teladan kesalehan. Mari kita bersaat teduh sebentar untuk menyiapkan hati kita di dalam memasuki persekutuan doa ini. Kita akan mulai dengan pujian dari PKJ 219 bait 1 dan kedua. Di saat ini ku angkat tembang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pujian sudah bersama-sama kita nyanyikan bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan berdoa
untuk mengucap syukur atas hidup kita. Demikian juga kita akan menerima firman Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur pada waktu yang indah ini. Engkau perkenankan kami, hamba-Mu, untuk memasuki persekutuan doa hari yang kelima di dalam rangkaian masa Pentakosta tahun 2021 ini. Di dalam segala permasalahan dan pergumulan yang ada, biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Karena itu ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami, hidup kami, pikiran kami, supaya diperbarui, dikuatkan, dibangun sesuai dengan amanat Tuhan, maksud Tuhan bagi hidup kami, khususnya melalui firman yang akan kami terima saat ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pujian firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman
firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan kita terima dari surat Paulus kepada Titus, pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 9. Demikian firman-Nya. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil, yang telah dipercayakan padaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat haruslah tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita sudah menerima pembacaan dari Titus 1 ayat 1 sampai 9, berbicara tentang kesalehan hidup. Seringkali kita menganggap bahwa kesalehan atau hidup saleh itu sesuatu yang fantasi atau hal-hal yang sulit untuk diwujudkan. Di satu sisi banyak orang berbicara tentang kesalehan, tapi di sisi lain orang itu ternyata terlibat dalam kejahatan atau dalam pola kehidupan yang tidak normal, yang tidak sehat secara rohani. Tapi di sisi lain ada orang yang menurut banyak orang dikatakan, wah orangnya ini tidak sopan, orangnya ini kasar, tetapi perilakunya lebih baik. Artinya dari sisi perwujudan nilai-nilainya dia tidak bohong, dia jujur, setia, dan seterusnya. Dengan demikian sebenarnya sulit bagi kita untuk mengatakan siapa sih sebenarnya di antara kita ini yang hidupnya dikatakan saleh. Perikop yang kita baca tadi, pertama pengantar. Rasul Paulus mengingatkan kita semua bahwa ada seorang murid yang namanya Titus dan dia dianggap istimewa. Dan waktu itu dia diberi mandat sebagai strategi Rasul Paulus untuk mewujudkan kesalehan itu di tengah-tengah jemaat. Karena kita semua tahu dan Rasul Paulus juga menganggap mewujudkan kesalehan itu tidak mudah. Kesalehan itu bukan sekedar kata-kata. Kesalehan hidup itu bukan sekedar janji-janji, khotbah-khotbah, nasihat-nasihat. Tetapi kesalehan itu adalah kehidupan, praktek nyata dari hidup orang percaya, dan itu tidak mudah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Rasul Paulus menganggap perlu mengatur sebuah strategi untuk mewujudkan kesalehan itu di tengah jemaat. Karena itu dia menunjuk Titus untuk tinggal sementara waktu, ya di Kreta bukan kendaraan, tapi di pulau Kreta, di tempat yang bernama Kreta, dengan maksud supaya Titus menggunakan waktu yang ada, membina, mempersiapkan orang-orang kudus dan khususnya para pelayan Tuhan untuk hidup saleh. Karena keteladanan kesalehan itu sangat diperlukan bagi sebuah jemaat, bagi sebuah pelayanan. Karena kalau para pelayan tidak hidup saleh, maka dia akan menjadi sandungan. Kalau jemaat hidupnya tidak saleh, jemaat itu akan menjadi sandungan dan pemberitaan Injil akan ditolak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana strategi yang diterapkan oleh Rasul Paulus melalui Titus? Strateginya adalah mempersiapkan orang-orang tertentu, atau kalau dibalik, orang-orang tertentu yang sudah dipersiapkan untuk menjadi pelayan, maka hidupnya itu harus diproses untuk menjadi saleh. Dan kemudian itu juga muncul di dalam ketetapan-ketetapan untuk memilih seorang pelayan Tuhan. Penilai jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan ini kebalikannya, suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Perkataannya benar, ajarannya sehat, supaya dia bisa menasihati orang lain, supaya bisa membimbing orang lain hidup benar dan hidup dalam kesalehan. Yang menjadi permasalahan Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu apakah yang dituntut untuk hidup saleh itu hanya para pelayan? Pendeta, penatua, diaken, para pengurus-pengurus gereja? Semestinya tidak begitu. Pemahaman kita bahwa pelayan Tuhan adalah setiap orang yang mengikut Kristus, dan Tuhan menempatkan kita dengan tugas-tugas khusus. Tugas khusus yang dimaksud adalah ada yang dipanggil Tuhan menjadi pendeta, ada yang ditetapkan di jemaat sebagai penatua, sebagai diaken, dan pelayan-pelayan khusus. Ada juga yang menjadi pengurus-pengurus. Di konteks gereja kita ada yang pengurus wilayah, pengurus komisi, atau panitia-panitia yang dibentuk. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga menempatkan setiap jemaat itu sesuai dengan profesi, pekerjaan, pekaryaan mereka. Dan disitulah kita juga menjadi utusan Tuhan. Karena itu panggilan untuk hidup saleh bukan hanya ditujukan untuk pendeta, penatua, diaken, atau pengurus gereja, tetapi juga setiap jemaat Tuhan, supaya dimanapun kita berkarya, supaya dimanapun kita tinggal, dan kita hidup dalam keseharian, kita mampu mempraktekkan hidup saleh itu. Bukan sebagai tugas lagi, tetapi memang sudah seyogyanya orang percaya, pengikut Kristus, hidupnya menjadi saleh karena karya Roh Kudus yang menuntun kita. Tuhan mengubah hidup kita, Tuhan memperbarui kita, seperti juga Tuhan sudah memperbarui hidupnya para murid. Dalam konteks perikop ini, memperbarui Titus, dan kemudian Titus dipakai untuk memperlengkapi orang-orang di Kreta dan di tempat-tempat lain untuk melayani dengan hidup yang saleh. Demikian pula saat ini Tuhan mengutus kita. Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi umat-Nya, untuk menjadi saksi Tuhan, dan kita akan hidup saleh karena pimpinan Tuhan,
karena karya pertolongan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tuhan akan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita bersama-sama berkomitmen di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk kami memiliki hidup yang saleh, untuk kami bisa menjadi teladan kehidupan yang baik, supaya kami mampu menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan ketika kami memberitakan Injil, kami tidak ditolak. Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur. Pujian dari Kidung Jemaat 291. Kita akan bersama-sama pujikan Mari Bersyukur Semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Muliakan nama Yesus. Kita mengucap syukur persekutuan doa hari yang kelima sudah bersama-sama kita lakukan, dan kita akan mengakhiri dengan berdoa, syafaat dan penutup. Kemudian juga kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hidup kami yang sudah Engkau tebus. Kami mengucap syukur untuk pimpinan dan karya Tuhan, karya Roh Kudus yang sudah memperbarui hidup kami. Dari hidup lama kami menjadi hidup baru, dan perubahan itu seperti yang Tuhan kehendaki, supaya kami hidup saleh, kami menjadi teladan iman, tidak menjadi sandungan, tidak menjadi penghalang ketika Injil diberitakan, tapi hidup kami itu menjadi saksi Kristus, menjadi firman yang hidup di tengah-tengah masyarakat, tengah keluarga, di tempat pekerjaan kami, dan terlebih di jemaat. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Engkau mampukan untuk menjadi teladan hidup saleh. Demikian Tuhan yang kami sampaikan di hadapan-Mu.
Dan saat ini kami mengakhiri dalam renungan hari yang kelima ini. Kami mohon biarlah Engkau memberkati hidup kami. Setiap yang mengikuti persekutuan doa ini, biarlah tangan Tuhan tertumpang pada kami untuk memberkati kami. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi kami. Haleluya. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, pujian dari NKB 96 bait 1 sampai ke 3. Beri apimu, beri sinarmu, datang, oh datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku. Roh Yesus Kristus dari tahta yang mulia,